Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramayawati dengan NIM 2003-1164. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua buah gambar yang telah diberikan untuk sebagai tugas UTS, ujian tengah semester, dengan yang pertama, transduksi sinyal pada tumbuhan. Definisi: transduksi sinyal pada tumbuhan mengacu pada sinyal kimia atau fisik yang ditransmisikan melalui sel tumbuhan sebagai respon terhadap rangsangan lingkungan. Tumbuhan tidak memiliki sistem reseptor yang sama dengan hewan karena mereka tidak dapat membedakan antara jaringan dan sel sensorik yang merespon. Itulah sebabnya tanaman tidak dapat memberikan sinyal melalui sistem saraf. Tetapi beberapa tumbuhan tingkat tinggi memang memiliki kemampuan untuk merasakan dan mengintegrasikan sinyal lingkungan yang mencakup patogen udara, cahaya, suhu, gravitasi, gas, dan mineral. Fenomena ini adalah alasan dibalik penemuan terbaru tentang mengapa tanaman dapat merasakan cahaya biru, asam salisat, atau etilen. Gambaran umum transduksi sinyal pada tumbuhan ini, karena tanaman terpaku di tanah, mereka tidak dapat menanggapi rangsangan lingkungan melalui gerakan fisik jaringan yang ada. Tanaman secara teratur terkena berbagai jenis patogen dan telah merancang sinyal canggih untuk menerangi mereka. Sinyal endogen yang bertanggung jawab untuk perkembangan tanaman ini membutuhkan sinyal untuk transmisikan dari sel ke sel atau satu kompartemen sel ke kompartemen sel lainnya. Ini melibatkan banyak agen transmisi yang terjalin dalam proses kompleks yang terdiri dari: yang pertama ada persepsi sinyal atau molekul yang juga disebut dengan reseptor. Yang kedua juga transduksi sinyal ke inti sel. Selanjutnya ekspresi gen tertentu. Dan ada yang terakhir respon terhadap sinyal yang dapat bersifat lokal dan sistematis. Nah, urutan genom Arabidopsis dan beras telah dipelajari yang mengungkapkan bahwa ada keluarga gen kompleks di dalamnya. Gen-gen ini mengkodekan molekul persinyalan atau TF, atau yang dimaksud dengan faktor transkrip. Transduksi tunggal dimulai dengan merasakan sinyal oleh reseptor yang terletak baik di membran plasma, sitoplasma, atau di dalam kompartemen seluler. Reseptor ini adalah protein. Membran plasma dapat bertindak sebagai reseptor dengan menggunakan saluran atau pori-pori sistem yang mengontrol pergerakan ion masuk dan keluar sel. Komposisi bahan intraseluler dan ekstraseluler sel berbeda, dan kelangsungan hidup sel tergantung pada kelangsungan perbedaan ini. Misalnya pada bahan intraseluler dan ekstraseluler sel berbeda, dan kelangsungan hidup sel tergantung pada kegantungan perbedaan ini. Misalnya bahan intraseluler mengandung lebih banyak enzim, ion kalium, protein lain, dan glikogen. Namun bahan ekstraseluler mengandung konsentrasi ion kalsium, natrium, dan klorida yang lebih tinggi. Selain itu, meskipun nutrisi harus secara teratur masuk ke dalam sel dan produk limbah harus keluar, volume sel tetap tidak berubah. Oleh karena itu, membran plasma bersifat selektif permeabel untuk mengatur jenis zat yang bergerak masuk dan keluar dari sel dan mempertahankan potensial membran yang akurat. Jenis mekanisme transport melintasi sel adalah filtrasi, difusi sederhana, osmosis, difusi terfasilitasi, transport aktif, dan transport vesikular. Transport bahan yang dimediasi pembawa melawan gradien konsentrasi digambarkan sebagai transport aktif. Adenosin trifosfat atau yang biasa disebut dengan ATP diperlukan untuk jenis mekanisme transport ini karena memindahkan bahan ke atas gradien konsentrasi membutuhkan energi, dan energi yang dibutuhkan disediakan oleh adenosin trifosfat atau biasa yang disebut ATP. Nah, pergerakan material menuruni gradien didefinisikan sebagai difusi sederhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PPT gambar yang kedua. Nah, pada gambar kedua ini
di mana itu adalah gambar tentang tingkat gula darah. Nah, tingkat gula darah ini diatur melalui umpan balik negatif untuk mempertahankan keseimbangan di dalam tubuh. Level glukosa di dalam darah dimonitor oleh pankreas. Bila konsentrasi glukosa menurun karena dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh, pankreas melepaskan glukagon. Lalu hormon yang menargetkan sel-sel di liver atau hati, kemudian sel-sel ini mengubah glikogen menjadi glukosa, atau proses ini disebut dengan glikogenelisis. Glukosa dilepaskan ke dalam aliran darah hingga meningkatkan level gula darah. Apabila level gula darah meningkat, entah karena perubahan glikogen atau karena pencernaan makanan, hormon yang lain dilepaskan dari butir-butir sel yang terdapat di dalam pankreas. Hormon ini yang disebut dengan insulin menyebabkan hati mengubah lebih banyak glukosa menjadi glikogen. Proses ini disebut dengan glikonelisis yang mengurangi level gula darah. Nah, contoh mekanisme mengatur kerja hormon sebagai berikut. Ketika glukosa darah tinggi, maka sel beta di pankreas akan menghasilkan insulin yang menyebabkan masuknya glukosa di darah ke dalam sel di jaringan, sehingga glukosa darah turun kembali hingga batas normal. Sebaliknya, jika kondisi terjadi yaitu glukosa darah naik atau tinggi, maka sel alfa pankreas akan menghasilkan glukagon yang akan menduduki reseptornya di sel hati dan menyebabkan aktivitas gluconeogenesis dan glikogenolisis di hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.